Ketika mengharap Hawa agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Adam alaihissalam? Ilaiki anni, fa inni innama utitu min qibaliki. Kau pergi ke sana, udahlah nggak usah, kata dia. Kau pergi sana, kata dia. Aku nih gara-gara engkau nih. Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa. Karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat lelaki. Dan istri, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kau menghadapi mereka. Godaan dari mereka, mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu. Itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Sudah biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Biarkan sudah. Maka malaikat datang. Faqabadhuhu. Dicabut nyawanya. Wa ghassaluhu. Dimandikan Nabi Adam. Ini kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran. Karena kita tahu kisah Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil dan ceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia nggak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwa dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, wa kaffanuhu, dikasih kafan, wa hannatuhu, dikafani, kafan yang udah dibawa oleh malaikat-malaikat, dan dikasih parfum, kasih minyak wangi, wa hafaru lahu, kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka udah bawa peralatan untuk menggali. Nih pelajaran penting. Wa alhadu lahu, kemudian dibikin lahat. Kuburan itu ada dua macam. Ada yang dibelah buminya tuh, tanahnya di tengah dibelah, dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya dilobangin. Sebesar jasad-jasadnya dimasukin nanti. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka bikin lahat, mereka gali kuburan, mereka bikin lahat. Setelah itu mereka mensolatnya, belum dikuburkan nih. Dimandikan, dikafani, parfumi, lalu mereka bikin kuburan, gali kuburan. Malaikat-malaikat mengajarkan kepada anak-anak Adam. Thumma dakhalu qabrahu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, fawada'uhu fi qabri. Maka Nabi Adam diangkat dan disunahkan untuk jenazah itu untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Kakinya. Jadi kepalanya terlebih dahulu. Itu sunnahnya tuh. Walaupun kalau mau susah Ustaz, karena gak nyaman. Ini gak apa-apa, yang penting bagaimana berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada jenazah itu. Tapi sunnahnya dari arah kaki. Dibawa. Kemudian fawada'uhu fi qabrih.
dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan. Seperti ada selorokan deh. Lahat itu, nih kalau kuburannya kayak gini nih, nah itu di sini lubang. Jasad itu dimasukkan, kemudian ditutup. Faham nggak tuh? Kalau nggak paham nanti ke kuburan. Berangkat, lihat tuh. Di Madinah tuh yang dipakai sistem lahat. Dua-duanya boleh. Setelah dimasukkan, waba'u alil labin. Ditutup, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang nggak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar. Agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah, tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Tsumma kharaju minal qabr. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Tsumma hasaw alaihi turab. Kemudian mereka mengambil tanah, menutupinya dengan tanah galian itu. Tsumma qalu. Kemudian mereka berkata, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi jamaah, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya, Allah kirim malaikatnya. Yang mengikuti dapat petunjuk. Dan tidak akan ada kesedihan. Dan tidak akan ada rasa takut buat mereka. Mereka memang ini sunnah Nabi kalian. Kalau kita melihat masyarakat dunia, ternyata mereka memiliki realita yang berbeda-beda dalam menguburkan jenazah. Ada yang dibakar. Jadi jenazah itu dibakar. Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Kau memotong tulangnya mayit itu seperti memotongnya dalam kondisi dia hidup. Ini dibakar, mati dibakar. Kemudian debunya ditebarkan di lautan mungkin, atau disimpan debunya. Ada yang bikin piramid. Untuk melihat seperti di Mesir. Bagaimana mereka membuat piramid yang besar, kuburan. Jadi kuburan mereka ruwet sekali. Artinya dalam kondisi hidup mereka susah, mati pun nyusahkan orang banyak. Kalau kita bicara dibakar, butuh biaya sangat besar sekali. Bahkan kalau kita lihat sebagian orang itu dikuburkan dulu karena nggak punya duit. Setelah itu digali kuburannya untuk dibakar. Karena sudah punya duit. Berarti dia membebani keluarganya. Sekali lagi karena mereka tidak mengikuti petunjuk. Ada yang pakai piramid. Yang kalau Anda lihat piramid itu tinggi dan orang kalau menguburkannya harus lelah ya. Ada yang di gunung-gunung dikuburkan, di lereng-lereng bukit. Jadi bukan gali tanah, seperti gua-gua mereka menguburkan. Mungkin kalau di sini di Toraja mungkin mereka melakukan itu. Ada model apa lagi? Ya berbagai macam lah mereka lakukan. Ada yang jasadnya itu dimumikan mungkin. Sehingga ya sekali lagi
mereka seakan-akan ingin hidup lebih panjang setelah kematian mereka. Jasadnya tidak ingin dimakan oleh tanah. Mereka simpan, mereka awetkan. Padahal sejatinya bukan masalah dengan jasadnya, masalah dengan kehidupan setelah kematian. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh umat Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan ini berarti semua syariat. Semua syariat. Artinya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada perubahan dalam masalah penguburan ini. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah tadi. Bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati. Tapi kalau dengan praktek itu malaikat. Anak-anak Adam melihat praktek itu. Bagaimana sejak mulai dimandikan, dikafani, dikasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan, bikin lahat, mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka melihat proses itu. Sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Berbeda kalau kita baca sebuah teori. Cara menguburkan jenazah. Kita baca, oh iya, cara memandikan jenazah. Kita baca, oh dimulai dengan yang bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian ya pakai sabun, kemaluannya nggak boleh terbuka, nggak boleh tersingkap. Kita baca. Berbeda dengan kalau kita melihat. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan qudwah, memberikan contoh. Sebagian orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok. Rokok ini berbahaya. Bikin batuk, bikin penyakit, membunuhmu." Kau lihat, bapaknya masih merokok. Kira-kira anak itu akan ikut omongan bapaknya, apa akan ikut perbuatan bapak? Mungkin yang disampaikan bapaknya dia udah lupa. Tapi yang dia lihat bagaimana bapaknya terus menyedot itu asap, dia tidak akan lupa. Kemudian kita melihat kemuliaan Nabi Adam dalam kisah ini. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Ketika awal diciptakan, malaikat diperintahkan untuk sujud. Ketika meninggal dunia, malaikat langsung yang mengurusin jenazahnya. Bahkan mereka yang mensolati Nabi Adam alaihissalam dan memakamkannya. Kemudian kita juga bisa ambil pelajaran kalau malaikat itu bisa berubah. Mereka tercipta dari cahaya. Mereka memiliki sayap. Allah sebutkan ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha ruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya. Itu sayap malaikat. Tapi Allah berikan kekuatan kepada mereka, mereka bisa berubah dalam wujud manusia. Dan di dalam banyak hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang sahabat Dihya al-Kalbi. Dalam kondisi naik kuda. Kemudian yang terakhir, alat-alat itu sudah ada pada waktu itu. Walaupun kemudian berkembang. Karena yang dibawa oleh malaikat jelas cangkul ya. Tadi serok itu, kemudian untuk angkat tanah, itu sudah ada pada masa itu. Cuma tentunya mengalami perubahan dengan semakin modernnya manusia. Allah berikan akal kepada manusia untuk menciptakan berbagai alat yang bermanfaat. Yang kalau kita lihat ada alat berat ya untuk menggali sekarang. Jadi kalau mau menguburkan
korban-korban bencana itu mereka udah tidak gali lagi pakai cangkul, tapi mereka pakai alat berat ya, seperti itu. Tapi ala kulli hal, kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah ini, bahwa seorang harus berusaha menjadi orang baik agar husnul khatimah. Dosa yang pernah dilakukan, kita tetap harus mengingatnya agar kita tidak meremehkan itu dosa. Agar ingatan kita dengan dosa yang pernah kita lakukan mendorong kita untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab.